Puji Tuhan, saudaraku sekali kita bersyukur kalau sekarang kita sudah melangkah di dalam tema tahunan yang baru ya yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saudaraku sekali kita tahu bahwa setiap kali ya Tuhan memberikan tema tahunan dan itu merupakan cara Tuhan itu memimpin kehidupan kita sepanjang tahun ya dalam kalender sinode kita. Dan saudaraku sekalian sudah bertahun-tahun Tuhan selalu memimpin, Tuhan selalu menuntun kita ya melalui tema tahunan. Dan saudaraku sekalian boleh dikata setiap kali saya akan selalu memberitahukan bahwa tema tahunan yang Tuhan berikan kepada kita itu merupakan kegerakan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam gereja kita. Artinya ya ketika tema tahunan itu diberikan maka demikianlah Allah bergerak dalam hidup setiap jemaat kita. Kalau saudaraku sekalian ya Tuhan memberikan kita tema tahunan God will first atau memprioritaskan ya, kehendak Tuhan atau kehendak Tuhan itu yang terutama, maka saudaraku sekalian ini adalah kegerakan yang Tuhan akan kerjakan. Dan ketika kita mengerti, kita masuk ke dalam kegerakan ini, maka kita bisa merasakan kuasa, kita merasakan berkat, kita merasakan pimpinan Tuhan yang sungguh luar biasa. Ya, jadi saudaraku sekalian, ketika kita bicara mengenai kehendak Tuhan, akan bicara mengenai sesuatu yang sangat besar dalam kehidupan kita. Ya, saudaraku sekalian kita telah mulai ya belajar tentang ini sekitar 2 minggu yang lalu, yaitu ketika saya menyampaikan firman Tuhan, memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan saudaraku sekalian minggu ini ya, saya akan lanjutkan dan saya berharap dalam bulan ini bisa menyelesaikan ya khotbah yang satu ini. Ya, tema saya adalah kunci untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Ya, kunci untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Saudaraku sekalian, kita mulai dengan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34. Ya, Injil Yohanes pasal 4:34, saudara boleh catat atau saudara bisa baca nantinya di rumah. Ini merupakan ayat tema kita saudaraku sekalian, jadi kalau saudara bisa hafal ya itu luar biasa ya, karena ayat ini akan merupakan ayat kita di sepanjang tahun. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, okay? Dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Saudaraku sekalian, perhatikan. Kalau kita membaca ayat ini, ada hal yang sangat menarik. Ya, menarik. Kenapa? Perhatikan. Makananku, kata Yesus, ialah melakukan kehendak Dia. Ketika kita bicara mengenai makanan, kita semua tahu ini merupakan sesuatu yang utama, vital, pokok bagi kita. Artinya, ya ini merupakan sebuah dasar kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian perhatikan, ketika Yesus berkata makananku ialah melakukan kehendak Dia, itu artinya melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah makanan bagi pertumbuhan rohani kita. Melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah hal yang sangat vital, hal yang sangat utama, hal yang sangat penting sekali bagi kehidupan kita, kerohanian kita, ya atau diri kita sebagai orang Kristen. Nah, ini penting sekali untuk dimengerti. Saudaraku sekalian, saat Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia, maka di sini menjelaskan kepada kita bahwa ya kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan itu adalah hal yang bisa membuat kita punya kerohanian tetap hidup. Bukan saja tetap hidup, tapi bertumbuh. Ya, semakin bertumbuh, semakin bertumbuh. Dengan kata lain, ya, dengan kata lain, ketika kita melakukan kehendak Tuhan selalu di dalam kehidupan kita, maka itu bisa dipastikan rohani kita akan pasti bertumbuh. Amin saudaraku. Ya, karena saat kita melakukan kehendak Tuhan, maka itulah makanan ya bagi kita punya rohani. Ya, dan yang lebih penting, Yesus berkata bahwa bukan saja melakukan, tapi juga menyelesaikan. Ya, nah jadi saudaraku sekalian, saat saudara memperoleh pernyataan ya
Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan saja kita harus menerima, ya lalu kita berjalan dalam kehendak tersebut, tapi kita perlu menyelesaikannya. Amin. Ya, ini adalah hal yang sangat menarik. Kita lihat ayat yang kedua, saudaraku sekalian. Ayat yang kedua itu ada di Mazmur pasal 143 ayat yang ke-10. Kita Mazmur pasal 143 ayat yang ke-10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, garis bawahi, sebab Engkaulah Allahku, kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Jadi kita perhatikan ya, Daud berkata, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Nah, saudaraku sekalian, kita kembali, saat kita ya berbicara tentang kehendak Tuhan, saudaraku sekalian, saya rindu untuk membawa saudara mengerti kira-kira apa yang dimaksud dengan kehendak Tuhan. Kita akan melihat apa yang dimaksud kehendak Tuhan terlebih dahulu, ya, karena itu akan memudahkan kita untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kehendak Tuhan. Nah, ada definisi yang sederhana, ya, tetapi inilah yang merupakan apa yang dimaksud dengan kehendak Tuhan yang saya sampaikan kepada Anda. Kehendak Tuhan itu adalah apa yang Tuhan mau kita lakukan bagi Dia dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh atau sungguh-sungguh, ya. Jadi bukan setengah-setengah. Jadi apa yang Tuhan mau kita lakukan bagi Dia dengan sepenuh hati, dengan setia, dengan penuh ketaatan dan tuntas. Ya, selesai. Jadi artinya ketika kehendak Tuhan itu datang, ya, ketika kehendak Tuhan itu datang, berarti Tuhan menginginkan kita untuk bisa melakukan sesuatu kepada Dia. Dan pada saat Tuhan mau kita melakukan sesuatu kepada Dia, kita harus melakukannya dengan sepenuh hati. Dengan sungguh-sungguh, kita tidak bisa main-main, kita tidak bisa setengah hati ketika ya kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya dengan sepenuh hati, ya, tapi kita harus melakukannya dengan penuh ya kesetiaan. Artinya kita harus melakukannya terus-menerus sampai kehendak Tuhan itu terselesaikan tuntas, ya, dan juga kita harus melakukannya dengan penuh ketaatan. Jadi apa yang Tuhan mau kita lakukan? Taat. Ya, taat. Inilah yang dimaksud dengan kehendak Tuhan. Ya, apa yang Tuhan mau kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan setia, ya, dengan penuh ketaatan dan tuntas. Nah, ini hal yang penting. Saudaraku sekalian, perhatikan, saat kita berbicara tentang tema tahunan kita, yang Tuhan berikan kepada gereja kita, itu God will first, atau memprioritaskan kehendak Tuhan. Nah, saat kita berbicara tentang tema ini, kita akan menemukan ada hal yang sangat menarik, saudaraku sekalian. Ya, saya katakan ada 3 hal yang sangat menarik ya ketika kita ya memperhatikan tema tahunan ini. Kenapa? Saat Tuhan memberikan tema tahunan ini, saudaraku sekalian, biasanya Tuhan memberikan tema tahunan kita dalam satu suku kata. Ya, yang lalu obedience, kemudian faithfulness, reward, dan lain sebagainya. Tapi kali ini Tuhan memberikan tema tahunan dalam 3 suku kata. God's will first. Ya, God will first, saudaraku sekalian. Nah, ketika kita memperhatikannya, hal pertama yang kita temukan, ya, hal pertama yang Tuhan nyatakan kepada saya, ini merupakan sebuah tantangan. Ya, tema tahunan ini, God will first, ini merupakan sebuah tantangan untuk kita semua. Artinya, sebagai orang Kristen, hari ini Tuhan itu menantang kita. Ya, Tuhan menantang kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, apakah kita mampu, bisa tidak kita mengutamakan, kita menomorsatukan, kita mendahulukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini tidak mudah loh saudaraku sekalian. Kenapa? Karena kita manusia, kita punya sebuah kecenderungan. Kecenderungan kita itu adalah mengutamakan kehendak atau keinginan diri kita sendiri. Amin saudaraku. Kita tahu loh kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita tahu, oh kita mesti melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan mesti diprioritaskan. Tetapi pada prakteknya dalam kehidupan kita seringkali kehendak kita yang menjadi terutama. Amin saudaraku. Ya,
Ini kenyataannya. Tetapi saat kita memperhatikan tema tahunan yang Tuhan berikan kepada kita, saya menyebutnya ini Tuhan menantang kita. Tuhan menantang saudara. Bisa nggak nih di tahun ini ya saudara memperhatikan tema tahun ini, saudara mengutamakan, saudara menomorsatukan, saudara mendahulukan tema tahunan ini di atas kehendak saudara. Mendahulukan, menomorsatukan, mengutamakan kehendak Tuhan di atas kehendak diri kita pribadi. Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Jadi saudaraku sekalian, oleh sebab itu ketika kita memperhatikan, ketika saya mempelajari, saya berdoa ya tentang apa yang dimaksud dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan itu benar-benar awalnya Tuhan itu men-challenge saya, Tuhan itu menantang saya. Dan ketika saya terus merenung, lalu Tuhan terus menyatakan bahwa ini ya tema tahunan ini inilah ya tantangan saya untuk Sinode GB Antioquia, untuk seluruh jemaat GB mana saja berada. Jadi saudaraku sekalian, tantangan ini bukan saja untuk saudara, bukan untuk saya, bukan untuk Medan, tapi untuk seluruh Antioquia ya yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Kalimantan Barat, yang ada di Kalimantan Timur, yang ada di Papua, yang ada di luar negeri. Jadi saudaraku sekalian, mari saat kita bicara tentang tema tahunan ini, saat kita berbicara tentang ya God's will first, saudara harus siap. Kalau ini merupakan tantangan Tuhan bagi kita, ya saudara harus bisa berkata, oke Tuhan, gak apa-apa, aku siap, aku mau. Coba saudaraku sekalian, coba belajar untuk menerima tantangan dari Tuhan. Coba kita belajar dalam kehidupan kita mulai menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendak diri kita. Saya percaya saudara, kalau saudara melakukannya, hidup saudara akan berubah. Ya, hubungan saudara sama Tuhan akan berubah. Pasti berubah. Amin. Hal yang kedua, ya, hal yang menarik yang kedua yang kita bisa lihat adalah ini merupakan bentuk kedaulatan Tuhan atas kehidupan ini. God's will first. Ya, kehendak Tuhan yang utama, terutama. Atau memprioritaskan kehendak Tuhan. Jadi saat kita bicara kehendak Tuhan, kita bicara mengenai kedaulatan Tuhan, saudaraku sekalian. Artinya apa? Artinya kalau Tuhan sudah berkehendak, itu tidak boleh ada yang menolak. Tidak ada yang bisa menolak, menghindar, ataupun tidak setuju, ataupun melawan apa yang telah Tuhan perintahkan, Tuhan tetapkan. Ya. Jadi ketika kita berbicara mengenai kehendak Tuhan, kita bicara kedaulatan Tuhan. Ya. Jadi apapun yang Tuhan katakan, apapun yang telah Tuhan tetapkan, apapun yang telah Tuhan perintahkan, itu tidak bisa ditolak. Tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita lawan. Kita tidak bisa berkata, aku gak setuju. Ya Tuhan, aku gak setuju dengan perintah Tuhan. Aku gak setuju dengan firman Tuhan. Aku tidak setuju dengan maunya Tuhan. Gak bisa. Saat kita bicara kehendak Tuhan, itu kedaulatan Tuhan. Ya. Hak penuh Tuhan, absolut, udah mutlak. Ya. Udah mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Oleh sebab itu ketika kehendak Tuhan itu dinyatakan, itu hal yang mutlak dari Tuhan yang dinyatakan dalam hidup seseorang. Ketika Tuhan menyatakan kehendak dalam hidup seseorang, tidak ada satupun orang yang bisa menggugat, tidak ada satupun orang yang bisa mengubah apa yang telah Tuhan tetapkan yang dia kehendaki atas hidup seseorang. Kalau Tuhan menghendaki saudara melakukan A, maka tidak ada yang bisa mengubahnya. Karena itu yang telah Tuhan tetapkan. Kalau Tuhan mau saudara melakukan B, maka ya saudara tidak bisa menolak sebenarnya. Karena saat kita bicara mengenai kehendak Tuhan,
kita berbicara bahwa kita melakukan apapun yang Tuhan mau kita lakukan, itu dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sepenuh hati, kita bisa lakukannya dengan penuh ketaatan. Jadi artinya apapun yang Tuhan mau kita lakukan, saudaraku sekalian, kita lakukan. Dan saudara akan melihat kemuliaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan saudara. Jadi saat saudara mengerti bahwa kehendak Tuhan itu adalah kedaulatan Tuhan, maka saat kehendak Tuhan datang dalam hidup saudara, artinya saudara tidak bisa untuk menolak. Yang ketiga, yang kita temukan yang menarik saudaraku sekalian. Saat kita bicara mengenai kehendak Tuhan, ini merupakan pernyataan kasih Tuhan bagi kita semua. Ya, ini merupakan pernyataan kasih Tuhan. Saudaraku sekalian, bagaimana kita memandang kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Saudaraku sekalian, ada banyak orang mungkin ya takut. Wah, kalau Tuhan menyatakan kehendaknya, kalau Tuhan mau menyatakan sesuatu yang saya tidak bisa lakukan, itu bagaimana? Kalau Tuhan ingin saya melakukan sesuatu yang bagi saya sulit, itu bagaimana? Saudaraku sekalian, perhatikan. Kita perlu mengerti bahwa kehendak Tuhan itu sebenarnya merupakan pernyataan daripada kasih Tuhan yang sempurna. Karena apapun yang telah Tuhan lakukan, Tuhan selalu ingin memberi yang terbaik. Ya, bagi saudara yang telah menjadi orang tua, saudara akan mudah mengerti. Yaitu setiap orang tua, kita selalu pasti ingin memberi yang terbaik kepada anak-anak kita. Amin. Selalu. Kita selalu mau supaya anak-anak kita ya bisa punya masa depan yang baik. Bahwa segala sesuatu kita maunya yang terbaik untuk anak-anak kita. Itu hati kita sebagai orang tua. Sama, demikian juga dengan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan mau memberi yang terbaik kepada manusia. Oleh sebab itu dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Dia. Artinya saudaraku sekalian, Tuhan itu sebenarnya menciptakan Anda dan saya menciptakan manusia itu sebenarnya sama dengan Tuhan. Hanya bedanya Dia itu ilahi. Sebenarnya sama. Bayangkan, kita nggak usah jauh-jauh saudaraku sekalian. Ya, kita melihat bentuk kasih Tuhan ya atas kita seperti ini. Kita adalah panca indera kita saudaraku sekalian. Tuhan menciptakan kita, Tuhan memberikan kita mata ya yang bisa melihat warna. Wah, ini bagus ya. Aduh, pemandangan bagus sekali, warna hijau gitu loh. Ya, wah ini indah sekali ya, merah, kuning dan lain sebagainya. Itu Tuhan menciptakan mata kita begitu perfect saudaraku sekalian. Bayangkan kalau Tuhan menciptakan mata kita nih bisa melihat hitam dan putih. Itu seperti TV zaman dulu yang black and white. Yang kita lihat hitam putih. Apapun begitu kita jalan keluar semuanya hitam putih saudaraku sekalian. Saudara coba bayangkan. Hidup ini betapa membosankan. Mana-mana ope gitu. Wah hitam dan putih. Ya, kita bersyukur. Tuhan menciptakan kita mata yang bisa melihat warna bentuk yang indah. Tuhan menciptakan juga ya mulut lidah yang bisa merasa. Waduh ini manis, wah ini enak ya, wah ini pedas. Coba kalau Tuhan ciptakan lidah kita tidak bisa merasakan apapun. Tawar semuanya. Kita makan apapun tawar, pokoknya masuk aja. Ya, telinga kita Tuhan ciptakan bisa dengar musik yang indah. Kita bisa mendengar hal-hal yang wow menarik. Saudara tidak ada habisnya ketika kita mulai melihat bagaimana Tuhan menciptakan kita. Ini merupakan sebuah bentuk kasih Tuhan yang begitu sempurna. Tuhan mau memberi yang terbaik kepada kita. Oleh sebab itu ketika kita bicara kehendak Tuhan, sebenarnya kita berbicara mengenai pernyataan kasih Tuhan untuk kita. Tuhan selalu menginginkan yang terbaik. Ini yang kita mesti sadari. Ketika kita mengerti Tuhan mau ya memberi yang terbaik, maka kita bersyukur bahwa kehendak Tuhan itu hal yang sangat indah. Ya, ketika kita mengerti hal yang terbaik yang Tuhan memberikan pada kita, maka kehendak Tuhan akan menjadi hal yang paling indah dalam hidup kita. Amin saudaraku sekalian. Ya. Kenapa?
Ya, sebelumnya saya pernah sampaikan, ya, waktu saya khotbah yang pertama memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nggak salah, Yeremia 11:29, saudaraku sekalian, dikatakan apa? Rancangan Tuhan adalah rancangan membawa damai sejahtera. Jadi kehendak Tuhan sebenarnya itu adalah hal-hal yang sangat baik, sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saat kita bicara mengenai tema tahunan kita bicara mengenai kehendak Tuhan. Kita berbicara mengenai 3 hal yang sangat menarik. Dan saudaraku sekalian, saya rindu saudara mengerti terlebih dahulu 3 hal ini. Karena ini akan menjadi satu dasar yang sangat penting. Nah saudaraku sekalian, saat kita bicara mengenai kehendak Tuhan, perhatikan, kehendak Tuhan itu terbagi menjadi 2. Ya, yaitu kehendak Tuhan yang bersifat umum, ya, itu kehendak Tuhan untuk semua orang. Misalnya, ya, Tuhan mau kita setia beribadah, itu kehendak Tuhan yang umum. Tuhan mau kita melayani, Tuhan mau kita memberitakan Injil, Tuhan mau kita hidup kudus, Tuhan mau kita membayar persepuluhan dan lain semuanya. Itu kehendak Tuhan yang bersifat umum. Artinya kehendak Tuhan yang berlaku untuk setiap orang percaya. Kehendak Tuhan yang berlaku untuk semua orang. Ya, nah selain kehendak Tuhan yang bersifat umum, ada kehendak Tuhan yang bersifat personal atau pribadi. Ya, itu misalnya Tuhan mau kita menjadi staf gereja. Dan mau kita menjadi full time. Ya, itu kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan mau kita menjadi hamba Tuhan. Ya, itu kehendak Tuhan yang pribadi. Atau Tuhan mau saudara menjadi bendaharanya. Di mana dia akan berkati saudara dengan luar biasa. Sehingga saudara bisa menjadi bendahara Tuhan. Yaitu yang bisa menopang semua kebutuhan pelayanan, gereja dan lain sebagainya. Jadi itu adalah kehendak Tuhan yang bersifat pribadi atau personal. Nah saudaraku sekalian, perhatikan ya. Ini hal yang sangat penting untuk kita mengerti. Sebelum saya bicara lebih jauh tentang kehendak Tuhan, saya mau saudara mengerti dasar daripada apa yang dimaksud dengan kehendak Tuhan. Karena kalau saudara mengerti, maka untuk ke depan saudara akan mudah sekali mengerti semua tentang kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku sekalian, jangan bingung, kenapa satu orang bisa jadi hamba Tuhan? Oh, kenapa dia bisa jadi jemaat biasa? Kenapa dia bisa jadi gereja ya? Ya, kenapa dia mau kerja di gereja? Itu adalah kehendak Tuhan atas dia. Ya, ada yang umum, ada yang pribadi. Ya, nah, saudaraku sekalian, setiap kali ketika Tuhan menyatakan kehendaknya, perhatikan. Kehendak Tuhan itu selalu terdiri dari 2 bagian, ya. Jadi yang pertama merupakan bagiannya Tuhan. Artinya, itu kehendak Tuhan, tapi Tuhan yang kerjakan. Lalu bagian yang lain yang kedua itu adalah bagian kita. Kita yang kerjakan. Jadi ketika Tuhan menyatakan kehendaknya, itu ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Jadi saudara perlu mengerti, ya. Bukan berarti sekali Tuhan menyatakan kehendaknya, semuanya itu kita yang lakukan, semua yang kita kerjakan. Enggak, ada bagian Tuhan. Ya, ketika Tuhan menyatakan kehendaknya, itu bagian Tuhan. Ya, dia melakukan sesuatu. Ya, dia menyatakan sesuatu. Ya, jadi perhatikan, kehendak Tuhan terbagi 2, tapi waktu kehendak itu dinyatakan, itu juga ada 2 bagian. Jadi jangan salah kaprah. Yang kita merasa, waduh, kalau begitu kehendak Tuhan datang selalu, itu saya mesti melakukan semuanya. Enggak, Tuhan melakukan. Kenapa? Karena ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Nah saudaraku sekalian, perhatikan. Sebelum kita melihat apa kunci untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan, ada dasar pengertian yang sangat amat penting yang harus kita mengerti mengenai antara Tuhan menyatakan kehendaknya dengan penggenapan. Dengan penggenapan. Jadi saudaraku sekalian, antara Tuhan menyatakan kehendaknya dengan penggenapan, itu ada satu masa, ada satu jarak yang saudara harus mengerti. Saya ulangi, saat Tuhan menyatakan kehendaknya atas saudara di sini,
ya, sebelum sampai kepada Tuhan menggenapi dia punya kehendak. Ada satu jarak, ada satu masa, ada satu waktu. Perhatikan, ini adalah waktu di mana Tuhan mulai mempersiapkan kita, Tuhan proses kita, Tuhan bentuk kita. Setelah Tuhan mempersiapkan kita, memproses kita, membentuk kita, dan kalau kita lulus, maka kehendaknya akan digenapi dalam hidup kita. Oke, nah ini yang saya mau saudara mengerti. Ini gak beda jauh dengan janji Tuhan diberikan kepada kita. Ketika Tuhan memberikan kita janji, sama saudaraku, sebelum janji itu direalisasikan, itu ada satu jarak, itu ada satu waktu. Dan waktu ini adalah waktu, saya menyebutnya waktu persiapan. Saudara disiapkan, saudara diproses, saudara dibentuk. Oke, perhatikan. Semalam saya ada bahas sedikit saja ya tentang Abraham di 3IG. Di XG. Waktu Tuhan memanggil Abraham, Kejadian pasal 12. Tuhan manggil Abraham, ya Tuhan berkata apa? Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar, ya aku akan memberkati engkau menjadikan namamu masyhur, ya dan lain sebagainya. Ada banyak berkat yang Tuhan nyatakan untuk Abraham. Tapi perhatikan, Tuhan bilang aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Pada waktu Tuhan menyatakan kehendaknya mau menjadikan Abraham bangsa yang besar, dia gak punya anak. Dia tidak punya anak karena Sarah mandul. Dia tidak punya anak loh. Saudaraku sekalian, waktu Abraham terima pernyataan kehendak Tuhan atas hidupnya, apa yang terjadi? Bukan besok, bukan tahun depan, bukan 5 tahun, enggak. Umur 75 tahun Tuhan menyatakan kehendak bahwa Abraham akan Tuhan jadikan bangsa yang besar. Perhatikan saudaraku, umur 99 Ishak lahir bagi Abraham. Umur 99 menjelang 100 tahun Ishak lahir. Dari pertama kali Tuhan menyatakan bahwa akan menjadikan Abraham bangsa yang besar. Sampai pada waktu dia punya anak keturunan yang akan menjadikan dia bangsa yang besar. Itu selama hampir 25 tahun. Jadi setiap Allah menyatakan kehendaknya, saudara perlu ingat ada satu jarak, ada satu masa antara pernyataan kehendak Tuhan sampai penggenapan. Kenapa? Karena jarak atau masa itu adalah masa persiapan. Tuhan mempersiapkan saudara, Tuhan ya memproses saudara, Tuhan membentuk saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau waktu dia memberkati saudara, saudara tidak semakin jauh dari dia. Saya berikan contoh seperti ini. Saudaraku sekalian misalnya ketika Tuhan menyatakan kehendaknya, ya melalui doa atau dinubuatkan, Tuhan berkata bahwa ya saya akan memberkati engkau. Ya saudaraku sekalian perhatikan, ya ini penting sekali ya untuk memahami mengenai masa antara pernyataan kehendak Tuhan sama penggenapan. Kenapa? Karena banyak orang Kristen salah kaprah. Artinya banyak orang Kristen itu gagal paham di sini saudaraku sekalian. Ya saat mereka terima pernyataan kehendak Tuhan, misalnya Tuhan itu berkata yang melalui hamba Tuhan dia didoakan, dinubuatkan ya, kamu akan kuberkati, kamu akan diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Saudaraku sekalian, pada saat kita terima pernyataan seperti ini, apa yang terjadi? Seringkali di dalam pikiran kita, hati kita, kita merasa bahwa aku akan diberkati. Besok aku akan mulai diberkati. Minggu depan aku akan mulai diberkati. Oh dalam bulan ini aku akan diberkati. Ya, oh dalam bulan depan pokoknya aku akan mulai diberkati. Kita selalu merasakan begitu. Itu tidak salah, itu iman. Tetapi saudara sekalian, kita mesti mengingat bahwa ketika Tuhan menyatakan hendak sampai apanya, akan ada satu masa, waktu, persiapan, proses dan pembentukan. Saudaraku sekalian, misalnya ada orang dia terima pernyataan Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati dia, meningkatkan kekayaannya supaya dia bisa menjadi berkat ya, dan dia menerima semua itu dengan iman. Ya ketika dikatakan
bahwa engkau akan diberkati untuk menjadi berkat, untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku sekalian, itu orang terima, amin, amin, amin. Diterima, ya, itu pernyataan kehendak Tuhan. Akan tetapi apa yang terjadi? Ya, ketika diterima, saudaraku sekalian, 3 hari kemudian uangnya dimakan orang. Bulan depan omsetnya turun 50%. Lalu bulan depannya lagi tiba-tiba pabrik menaikkan harga pokok dan penjualannya semakin sulit. Saudaraku sekalian, orang itu berkata, lalu Tuhan bilang gua akan diberkati. Tapi apa yang dialami dalam waktu yang singkat beberapa bulan? Bukan berkat yang dia terima, tapi dia mengalami kehilangan. Banyak, kerugian banyak. Amin, amin, amin jadi amin, amin, saudaraku. Ya. Nah, lalu seringkali banyak orang Kristen yang mengalami kejadian seperti ini marah sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan. Tuhan bilang mau memberkati aku loh. Bahkan menjadikan aku berkat. Tapi kenapa hari ini usaha saya tidak berjalan dengan baik? Kenapa karir saya itu tetap begitu-gitu aja? Kenapa usaha saya tidak berkembang? Kenapa masa depan saya tidak jelas? Kan kata Tuhan mau memberkati aku. Saudaraku sekalian, hari ini saya tidak mau saudara gagal paham. Ingat, ketika Tuhan menyatakan kehendaknya, ada satu masa, ada satu waktu Tuhan mempersiapkan saudara. Agar apa? Agar setelah saudara diberkati, saudara tidak jauh dari Tuhan. Karena tujuan Tuhan memberkati anak-anaknya. Ketika tujuan Tuhan memberkati seseorang adalah agar orang itu semakin dekat sama Tuhan. Tapi banyak sekali orang Kristen tidak siap. Ketika diberkati oleh Tuhan, dia bukan makin dekat Tuhan. Bukan makin setia dan berkobar-kobar untuk beribadah dan melayani. Makin diberkati, makin jauh. Kenapa? Makin sibuk. Makin sibuk urusin pekerjaan, usaha. Makin sibuk urusin join ini, join itu. Makin sibuk urusan apa? Jalan-jalan karena sudah diberkati. Bukan tidak boleh jalan, boleh. Saya selalu mengatakan bahwa ketika Tuhan memberkati kita, Tuhan selalu mau kita menikmati berkatnya. Tapi saudaraku sekalian, kita perlu mengerti ya, bahwa tujuan Tuhan memberkati kita itu apa. Nah, saya mau kembali. Ketika Tuhan menyatakan kehendaknya atas kita, ingat ada satu masa jarak waktu. Di sini, waktu Tuhan persiapkan saudara, saudara siap enggak? Waktu Tuhan proses saudara, saudara siap enggak? Waktu Tuhan bentuk saudara, saudara siap enggak? Kalau kita tidak lulus, gimana Tuhan bisa menggenapi kehendaknya? Kalau dalam persiapan, dalam proses pembentukan, kita enggak lulus, gimana Tuhan mempercayakan engkau berkatnya? Ini yang perlu kita mengerti saudara. Ya, karena banyak orang tidak mengerti sehingga ujung-ujungnya mereka kecewa, mereka marah sama Tuhan, bahkan kemudian mereka meninggalkan Tuhan. Karena ketika kita didoakan akan diberkati, maka ya konotasi kita otomatis kita akan mulai melihat berkat itu mulai mengalir. Selalu begitu. Tapi ketika kenyataan itu berbanding terbalik, kita sulit terima. Ingat tanggal 22 waktu saya khotbah memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Perhatikan, doa Sabtu pagi saya sederhana. Tuhan, ajar saya untuk memahami apa itu kehendak Tuhan. Lalu yang terjadi, saya sudah sampaikan, saya sudah ceritakan.
Sabtu sore ketika saya mau finishing khotbah saya, karena saya tidak ada pelayanan di anak muda, saya finishing di sore, sekitar jam 6-an lebih. Tapi ketika saya buka file saya, itu khotbah hilang. Ya, khotbah tanggal 20 hilang, khotbah untuk retreat sinode di Jakarta hilang. Ya, saudaraku sekalian, ya kadang-kadang ya kalau kita persiapan kurang lebih kita ngerti, oh ada. Tapi yang menarik adalah waktu saya mencari, nggak ketemu. Dibantu 2 anak saya, cari, nggak ketemu. Bahkan sampai sudah WhatsApp ke Limbo Usus sama Semu. Usus Semu tolong doakan ya, file saya hilang. Karena khotbah besok sama nanti retreat sinode. Lalu mereka bilang, ya kita doakan. Tapi ingat Semu bilang gini, Nick, mungkin Tuhan mau lu khotbah yang lain. Saya masih nggak tanggapin kan. Iman saya adalah itu file akan ketemu. Lalu anak saya udah habis, dia anak muda, dia pelayanan, habis pelayanan, dia bilang, bentar Dad, aku turun dulu. Dia beli aplikasi. Kita beli aplikasi. Karena anak saya dia berkata, waktu saya di Australia, file saya hilang, saya beli. Dan bisa ditarik kembali, Dad. Oke, kita beli itu aplikasi. Dan saya mulai scan semuanya di dalam. Ujungnya saya tidak bisa menemukan itu file ada di mana. Walaupun sudah pakai aplikasi. Ya, kita sudah beli. Ya, tapi tidak berhasil. Ya. Mahal enggak juga lumayan. Ya, $60 US dollar lebih. Saudaraku sekalian, itu aplikasi. Dibeli, kita download, kita install dan enggak bisa pakai, enggak ketemu. Dan saudaraku sekalian, saat itu saya marah. Saya kesel gitu, aduh Tuhan ini file untuk khotbah saya besok. Dan untuk retreat sinode saya mana punya waktu persiapan lagi. Dan saudaraku sekalian, ketika saya mulai kesal begitu, saya bilang Tuhan kan bisa kontrol saya punya tangan, kontrol saya punya hati, saya punya pikiran, gak usah di restart. Masalahnya adalah saya tekan A, kok double A-nya keluar 2, keluar 3. Saya pikir mungkin karena kelamaan nih, nggak di restart nih laptop. Tapi beberapa hari lalu keluar full capacity, saya tidak tanggapin, nantilah baru saya bersihkan. Ya karena lagi penting-pentingnya. Dan karena begitu saya ketik selalu keluar 2, saya coba restart. Itu setelah kejadian saya merenung kenapa ada kasus, kenapa bisa terjadi. Ternyata karena full capacity, saya punya khotbah tidak tersave dalam folder, tapi tetap ada di komputer. Begitu restart hilang semua. Itu setelah belakangan saya terus berpikir masalahnya di mana. Dan saudaraku sekalian, waktu itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan kan bisa kontrol saya punya hati, saya punya, nggak usah start dulu. Kan bisa. Kenapa izinkan itu terjadi? Lalu tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya. Lu kan doanya tadi pagi, mau memahami kehendak Tuhan. Saudaraku sekalian, bayangkan ketika kita berdoa, kita minta sesuatu, lalu yang terjadi tidak sesuai harapan kita. Kita bisa terima enggak? Dan saudaraku sekalian, saya bersyukur. Karena kejadian itu, maka lahirlah khotbah ini. Ya. Karena kejadian itu, lahirlah khotbah ini dan untuk sinode. Retreat sinode. Saya persiapan retreat sinode kapan? Selalu malam-malam di hotel. Saya persiapan. Ya, sampai jam 2, jam 3, jam 2, jam 3. Karena retreat sinodenya hari Kamis sudah mulai. Bayangkan saudaraku, Selasa HUT sinode, Rabu sidang sinode. Sidang sinode udah gak bisa apa-apa. Saya sebagai sekretaris umum, saya mesti Senin malam saya mesti siapin agenda yang perlu dibicarakan. Ya, perlu bahas sidang sinode. Saya mesti mimpin sidang sinode. Ya. Lalu hari Kamis udah retreat. Jadi saya hanya kerjakan yang malam. Ya, setiap malam pulang hotel kerjaan, setiap malam pulang cicil kerjaan. Dan bahkan waktu retreat dimulai, ya begitu waktu break saya pakai untuk kerjakan. Kita punya retreat pagi mulai sampai siang, habis makan siang, mulai lagi retreat sampai sore. Habis sore makan malam, lanjut malam. Nggak ada tidur siang, nggak ada istirahat siang, nggak ada. Full pagi sampai malam.
2 hari full penuh itu retreat. Jadi benar-benar kita keluar jam 8 pagi udah sampai gereja, kita pulangnya bisa jam 10, jam 11. Karena setiap malam ada lawatan Tuhan, ada pelepasan dan lain sebagainya. Jadi saudaraku sekalian, saya bersyukur waktu saya sedang kesal, tiba-tiba Tuhan bilang, lu kan ingin memahami kehendak Tuhan. Dan pada saat saya terima, maka saya memahami kehendak Tuhan itu adalah kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, pasti membawa kebaikan. Dan saya bilang amin. Kenapa? Karena kejadian itu bukan saja menghasilkan satu khotbah baru untuk tanggal 22, tapi juga menghasilkan khotbah hari ini dan bulan ini. Satu pembelajaran yang walaupun kita merasa gimana. Karena sepanjang malam itu saya mulai persiapan hampir jam 1-an, jam 12 lewat sampai jam 1. Sampai jam 6 pagi. Habis selesai khotbah jam 6 pagi, saya siap-siap ganti baju. Kenapa jam 7.15 kita punya doa pagi tim pelayan. Saudaraku sekalian, ketika kita memahami, lalu kita bisa menerima, kalau itu yang Tuhan kehendaki, aku terima. Ketika kita bisa terima, saudaraku sekalian, itu luar biasa kuasanya. Saya kemarin baru dapat satu kesaksian. Ya, orang itu ketemu saya Selasa. Saya mengatakan kehendak Tuhan, ya, dan lain saya menceritakan, kalau lu bisa terima, lu bisa berserah, lu terima, lu akan mengalami mujizat. Tuhan siapkan lebih besar untuk saudara. Dan itu yang dia alami. Minggu depan saya akan sampaikan kesaksian, karena saya belum sempat izin sama orangnya. Karena orangnya sudah kasih saya kabar. Bayangkan, ketika Tuhan menyatakan kehendaknya, sampai pada waktu penggenapan, ya, jarak dan waktu itu tergantung kita. Jarak, ya, kita diproses, kita dibentuk tergantung kita. Kalau kita benar-benar bisa berserah, ya, kita bisa terima sepenuhnya, maka waktu pembentukan, waktu prosesnya pendek. Waktu dia datang, karena sejak minggu lalu saya kasih dia waktu, Selasa saja kamu datang. Itu sebenarnya dia Sabtu udah WhatsApp saya. Saya bilang Selasa kita ketemu, kita bicara. Dan waktu saya suruh dia berserah, dia berkata, sekarang aku sudah berserah penuh. Oh bagus. Lalu setelah itu kita ngomong, kita doa, dan biarkan Tuhan menyatakan kuasanya. Dan dia mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Walaupun itu hal yang sangat sederhana, tapi dari sana saya melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari. Kalau hari ini kita tahu Tuhan menyatakan kehendak, Tuhan mengatakan akan memberkati kita, akan memulihkan kita atau lainnya. Tapi belum digenapi, saudaraku sekalian, saat dicoba temukan saudara ada di mana. Apakah Tuhan sedang siapkan saudara, Tuhan sedang proses saudara, Tuhan sedang bentuk saudara. Kalau saudara ngerti, oh mungkin aku sedang dibentuk, mungkin aku sedang proses. Udah, hari ini saudara ngerti, terima. Terima, nih, maka saudara akan melihat ujungnya luar biasa. Ya walaupun yang saudara lihat, saudara temukan, saudara alam itu berbanding terbalik dari harapan saudara. Saudara berharap baik, tapi ternyata nggak baik. Berbanding terbalik dari keinginan saudara. Saudara bisa terima atau enggak? Kalau saudara bisa terima, kemuliaan Tuhan. Ya, kalau saudara terima, saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan. Karena tidak mengerti dan tidak menyadari saudaraku sekalian, adanya jarak masa waktu Tuhan menyatakan kehendaknya, banyak orang Kristen itu kemudian menyalahkan Tuhan, mundur dari Tuhan, tidak sungguh-sungguh, tidak aktif lagi. Itu sayang sekali saudaraku sekalian. Ya, kenapa? Karena kalau hari ini ya kita tidak percaya pada kehendak Tuhan, kita kehilangan berkat yang sangat besar. Amin. Mari kita tundukkan kepala saudaraku sekalian. Minggu depan saya akan sampaikan poin yang pertama. Ya, ini adalah dasar yang saya sampaikan dulu. Haleluya. Saudaraku sekalian, hari ini saya tidak tahu apakah saudara pernah pengalaman. Ya, apakah saudara pernah punya pengalaman? Pengalaman
di mana saudara menerima pernyataan kehendak Tuhan, tapi hasil yang saudara dapat, yang saudara alami, itu selalu berbanding terbalik daripada iman saudara. Selalu berbanding terbalik dari harapan saudara. Pada saat demikian, saudara bisa menerima. Apakah saudara bisa tetap berserah? Apakah saudara bisa tetap percaya pada kehendak Tuhan? Renungkan. Renungkan. Kehendak Tuhan itu adalah sebuah tantangan bagi kita. Kehendak Tuhan seringkali merupakan kedaulatan penuh Tuhan. Mutlak. Ketika dia menghendaki sesuatu, mutlak. Itu harus dilakukan. Kita tidak bisa menolak. Dan perhatikan. Setiap kali Tuhan menyatakan kehendak, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Kita kerjakan dulu bagian kita, maka sisanya adalah bagian Tuhan. Ketika kita sudah mengerjakan bagian kita masuk dalam proses, kita masuk dalam pembentukan, dan kita lulus, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Dia akan menggenapi kehendaknya dalam kehidupan kita. Dia akan menyatakan kemuliaannya, berkatnya, kuasanya dalam kehidupan kita. Renungkan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Bersyukur untuk firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau sendiri akan memberkati, menyempurnakan firman-Mu dalam diri setiap kami. Sehingga ketika kami mengerti firman-Mu ini, maka kami beroleh kekuatan baru untuk bertumbuh dan semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu, berkati setiap yang mendengar. Mulia bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus yang luar biasa kami berdoa. Haleluya.